Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sahabat ngopi. Sahabat ngopi itu ngomong sendiri tukang hipnotis, hipnoterapi. Oke. Apa kabar semuanya ya? Semoga pagi ini betul-betul bisa merasakan I like Monday. Ya, yang ada kopinya silakan menikmati kopinya berikut dengan teman kopinya ya. Baik, barangkali sekitar 45 menit ke depan ya, saya akan ngopi, ngomong sendiri, tukang hipnotis, hipnoterapi ya. Terima kasih yang sudah nonton ya. Dan betah nontonnya 45 menit. Kalaupun nggak betah nanti nonton siaran ulangnya ya. Jadi ngopi pagi ini membuat afirmasi. Bagaimana sih membuat afirmasi ya? Nah, sebelum lebih jauh, kita coba samakan dulu persepsi mengenai apa itu afirmasi ya. Afirmasi, teman-teman sering mendengar kata ini ya. Dari segi teknis ya, dari segi tujuan, ini mempunyai kesamaan dengan sugesti ya, dari segi tujuan ya. Tapi kalau dari segi teknis, perbedaannya adalah kalau sugesti adalah sebuah skrip kata-kata yang disusun menjadi sebuah kalimat yang mempunyai efek tertentu, tujuan tertentu yang diberikan kepada diri kita oleh orang lain ya. Itu sugesti, kurang lebihnya seperti itu ya. Tapi perbedaannya dengan afirmasi, definisi sama, hampir sama, tapi yang diucapkan oleh diri kita sendiri untuk diri kita. Nah, gitu ya. Nah, itu afirmasi. Oke. Ya, bisa dikatakan mensugesti diri sendiri. Nah, jadi mensugesti diri sendiri itu disebut dengan istilah afirmasi. Ya. Ya, teman-teman ya. Ya, saya ini perjalanan dari barat ke timur ya. Jadi nanti akan melawan cahaya matahari ya. Makanya menggunakan topi ya. Karena silo ke kacamata ya. Oke. Saya aslinya begini pakai kacamata kalau berkendara. Tapi kalau beraktivitas ketemu dilepas ya, untuk menunjukkan originalitas. Ya, oke. Sebelum lebih lanjut, apakah teman-teman sahabat semua sudah tersenyum hari ini? Ya, sudah merasakan kebahagiaan? Bahagiakan dulu ya, pura-pura bahagia, tersenyum dengan cara tarik wajah kita, bibir kita ya, seperti ini. Tahan beberapa detik, beberapa menit. Kalau ada pegal kiri kanan, berarti kita tidak terbiasa melatih otot-otot wajah kita untuk bahagia ya. Jadi bahagia itu bisa kita ciptakan dari mulai perilaku ya. Bahagia itu kan sebuah perasaan ya. Perilakunya apa? Kalau perilakunya itu dicerminkan dengan tersenyum, dengan tertawa begitu ya. Tidak selamanya perilaku itu menjadi sebuah efek akhir, menjadi sebuah ending, menjadi sebuah akibat ya. Kita bisa lakukan bahwa atau perasaan itu tidak selamanya berada di ending ya, di akhir. Seperti tadi bahagia, seolah kesannya kalau bahagia itu adanya di akhir ya. Bahagia bisa dari awal kita ciptakan
ya rasanya itu. Oke, kita pancing dengan perilaku kita. Apa perilaku yang paling sederhana? Ya tadi, apakah teman-teman sudah menarik bibirnya, ya, tahan beberapa detik? Jika kiri kanannya ini terasa sakit, artinya wajah kita ini jarang diajak bahagia. Bahagia kok jarang ya. Bahagia itu adanya di diri sendiri. Oke? Tarik kuat, tahan. Kalau pegal berarti masih belum terbiasa bahagia. Ya. Saya sering melatih diri saya tiap pagi begini, ya. Sambil bawa kendaraan. Oke. Jelek nggak apa-apa. Nggak ada yang lihat, ya. Begini saja sampai akhirnya otot-otot di kiri kanan ini tidak terasa pegel atau sakit. Artinya wajah kita sudah terbiasa diajak bahagia. Terima kasih yang sudah like banyak. Terima kasih ya. Tetap saya fokus safety dalam berkendara ya. Oke. Lakukan itu ya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita ketemu dengan orang lain, kelihatannya kok ini Om, kelihatannya bahagia terus, kelihatannya senyum terus. Nah, jadi itu karena kita sudah melatih ya. Aduh, yang jempol banyak siapa ini? Terima kasih ya. Mohon maaf nggak kelihatan. Oke, sekarang boleh praktekkan. Tarik bibir gini, ya, tahan. Kalau pegal terus, ya, sampai nanti pegalnya hilang. Jangan kaget kalau ketemu teman, wajah kita begitu menyenangkan, ya. Wajah kita begitu terlihat ada aura positifnya. Ya. Jadi lakukan itu supaya apa? Supaya orang teman-teman kita juga ikut bahagia, ya. Jadi jangan heran kalau kita melihat wajah orang kok kelihatannya orangnya baik banget ya. Tapi ada juga ngeliat orang belum kenal, ini kayaknya nyebelin banget nih orang. Ini kayaknya orangnya galak. Padahal setelah ngobrol kok orangnya baik. Nah, alangkah baiknya persepsi orang di awal, terutama orang-orang yang visual melihat kita, itu sudah muncul kesan yang baik. Nah, ini sangat efektif juga buat teman-teman yang biasa melakukan selling, penjualan, ya. Itu sangat efektif untuk bisa mempengaruhi market kita sebelum kita melakukan transaksi secara lisan, ya. Jadi ketemu wajahnya, ini sudah meyakinkan nih orang nih, ya, dari wajahnya kok senyumnya enak, ya. Belum kita melakukan sebuah dialog atau menawarkan sebuah produk. Ketika menawarkan produk, wah, lebih percaya lagi, ya. Kenapa? Karena sudah belajar hipnosis. Kalau sudah belajar hipnosis, itu menyusun kata menjadi sebuah kalimat begitu sangat indah, sangat nyaman. Senyaman pagi ini, seindah pagi ini, luar biasa. Ini yang jempol besar, makasih ya. Aduh, jadi tersanjung. Oke, bahagia dulu ya, maka rezeki akan menghampiri kita. Rezeki itu bukan dicari, tapi dijemput. Dan yang dahsyatnya, rezeki itu menjadi magnet buat diri kita. Oke. Jadi di dalam dunia ini ada yang disebut dengan hukum kausal prima atau hukum sebab akibat. Kalau kita ingin mendapatkan akibatnya, sebabnya kita harus rancang, ya. Banyak diri kita ini membuat sebuah sebab itu tanpa rancangan, tetapi dampaknya menjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena kita belum memahami sebab apa yang harus kita buat, yang harus kita create, sehingga membuat sebuah akibat yang begitu kita harapkan, ya. Jika Anda yakin, ini bukan sekedar level paham, apalagi tahu. Karena di dalam sebuah ilmu pengetahuan, saya selalu menyebutkan, membagi dengan 3, ya. Tahu, paham, yakin. Anda berada di level mana? Kalau Anda berupa dalam level tahu, itu artinya saat ini saya menjelaskan, Anda pernah mendengar istilah-istilah yang pernah saya sampaikan, itu baru tahu. Tapi kalau level paham,
Anda mampu menceritakan lagi ke orang lain dan yakin hubungan sebab akibatnya. Itu paham. Ya. Tapi yang dahsyat adalah kalau Anda yakin. Yakin artinya bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, tapi mempraktekannya. Nah, disitulah level yakin itu sangat powerful bagi kita, bagi Anda, bagi saya. Oke. Jadi kembali kepada tema kita hari ini adalah membuat afirmasi how, ya. Sebelum jauh membuat afirmasi, ya tadi saya sampaikan, mulai detik ini lakukan hal-hal yang paling mudah, ya, hal-hal yang kecil saat ini juga mulai dari diri sendiri, ya. Bahagia, ya, tersenyum, nggak mesti harus dilihat orang, ya. Latih wajah kita di tiap pagi untuk tersenyum. Sulit tersenyum, lakukan pura-pura tersenyum. Karena tersenyum itu merupakan sebuah cerminan bahwa diri kita bahagia. Ya, sederhananya begini. Saya tunggu ya beberapa detik, menit, teman-teman lakukan gini. Saya menyimak video saya. Pegal nggak kiri kanan? Pegal, tahan, ya, sampai pegalnya hilang, ya. Oke. Lakukan setiap hari, terutama di tiap pagi, dan tunggu keajaibannya, ya. Ketika Anda bertemu dengan teman-teman Anda akan terlihat menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang super. Oke, ini berapa menit nih perjalanan? Oke, itu ya tips pertama, ya, sebelum kita merangkai sebuah kata-kata afirmasi, ya. Jadi tidaklah ada artinya kita menyusun sebuah kata-kata menjadi kalimat yang begitu indah, tetapi diri kita tidak meresapi, tapi diri kita tidak meyakini bahwa apa yang kita ucapkan itu tidak masuk dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Oke. Nah, ekspresi-ekspresi yang saya latih setiap pagi ini itu sudah pasti akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita, ya, terhadap teman kita, apalagi terhadap diri kita. Itu menjadi luar biasa, ya. Oke, mohon maaf nih saya agak pelan-pelan karena masih di jalan kecil, ya, belum di jalan raya ini perjalanan setelah tadi nganter Ibu Kapolda, ya, kepala urusan dapur. Sekarang balik arah lagi untuk menuju ke lokasi yang rutinitas, ya. Sebenarnya WFH nih, ya, tapi biar lebih ada gairah kita mencoba menelusuri. Baik, teman-teman sering melakukan hal-hal sugesti terhadap diri sendiri atau afirmasi tanpa disadari, ya. Kita beri contoh sederhana lah. Ini karena ini sering sekali setiap orang yang saya tanya itu mengalami tanpa dia sadari, ya. Contohnya, ketika ada keinginan untuk bangun pagi, bangun malam, ya, ada hajat yang dia mau lakukan, ya, nonton pertandingan sepak bola, melakukan sholat tahajud bagi yang muslim, kan begitu. Menjelang tidur dia hanya berucap, saya akan bangun jam 2 pagi, kan begitu. Nah, lalu dia tertidur. Apa yang terjadi? Tepat jam 2 dia terbangun dan melihat jam, betul-betul jam 2. Apa ini artinya? Ini termasuk afirmasi. Karena kita memprogram pikiran bawah sadar kita, ya, menjadi sebuah alarm dan akan mengaktifkan tubuh kita berdasarkan jam waktu yang sudah kita tentukan. Oke? Meskipun kita tidak memasang alarm, memasang beker. Kalau saya tanya, barangkali teman-teman sekarang
Jam waker ada yang punya nggak? Sulit sekarang, ya. Sudah jarang sekali orang memiliki jam beker seperti itu. Kalaupun bisa disetting di smartphone, ada kalanya smartphone itu kalau menjelang malam dimatikan, ya. Seperti saya, malam itu saya matikan, ya. Pertama apa? Buat ngirit baterai supaya pagi dudukan ada dayanya. Nah, itu satu, ya. Yang kedua, menghindari orang yang malam-malam ngebel, ya. Meskipun sekarang handphone itu posisinya adalah silent. Silent itu ya tidak ada bunyinya, ya. Oke, karena sekarang cenderung orang menggunakan sosial media dibandingkan dengan smartphone sebagai alat komunikasi telepon, ya. Oke, jadi pengalaman yang tadi saya sampaikan ini dipastikan teman-teman pernah mengalaminya, ya. Ini afirmasi, ya, memprogram pikiran bawah sadar kita, ya. Afirmasi itu perlu dibuat secara detail spesifik jika kita ingin mewujudkannya, ya, mewujudkan menjadi sebuah realita, menjadi sebuah kenyataan, ya. Oke. Nah, jadi afirmasi mengandung kata-kata yang tegas, ya, kemudian dilakukan dalam bentuk kalimat saat ini atau present tense, ya, bukan future tense, ya, apalagi past tense. Jadi harus saat ini, itu harus muncul, ya. Berikan penegasan detail tentang apa yang akan kita afirmasikan, ya. Nah, yang harus kita buat pada dasarnya adalah kita harus akui tentang posisi kita saat ini, ya. Dalam sebuah konsep doa ini, mohon maaf, ya, ada 3 hal yang harus kita masuk di dalam menyusun sebuah kalimat doa, ya. Yang pertama adalah akui. Yang kedua, ya, kita akui. Yang satu pertama akui, yang kedua itu kita ikhlas, ya. Yang ketiga tuh pasrahkan, ya. Bagaimana sih caranya? Ya, pertama gini, ya, kalimatnya. Jadi yang pertama akui, ya Tuhan, aduh sebentar, nyebrang jalan. Bentar. Oke, nanti saya nunggu belok dulu, ya. Jadi yang pertama tadi akui, kedua ikhlaskan, yang ketiga pasrahkan, ya. Oke. Akui. Hari ini kira-kira kita mau akui dalam posisi apa? Ya. Ya Tuhan, meskipun saat ini saya dalam kesendirian. Nah, ini untuk yang jomblo, ya. Saya pernah ada yang minta, Master, minta minta sugesti untuk yang jomblo. Jadi gini, ya Tuhan, meskipun saat ini saya jomblo, nah itu kita akui. Yang kedua ikhlaskan, saya ikhlas menerimanya, ya. Saya pasrahkan status kejombloan ini selesai hanya padamu Tuhan, ya. Jadi kita pasrahkan status jomblonya selesai itu hanya Tuhan. Kita pasrahkan karena Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dibandingkan diri kita, ya. Oke, jadi 3 itu, ya. Akui, ikhlaskan, pasrahkan. Lalu setelah itu kita ikhtiar, oke, lakukan hal-hal yang positif, maka yang terjadi adalah kausa prima itu akan segera terwujud, ya. Law of attraction-nya akan bekerja untuk diri kita, oke.
Sekarang teman-teman bisa nyusun yang lain ya. Apalagi misalkan masalah pekerjaan. Oke. Ya Tuhan, meskipun saat ini saya masih kesulitan mencari kerja, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan terwujudnya pekerjaan yang terbaik untuk saya hanya padamu. Nah, orang-orang yang selama ini merasa punya masalah, yang terberat itu adalah kemampuan menerima kenyataan, ya, kemampuan menerima kondisi. Kondisi apa? Kondisi dia jomblo, kondisi dia belum bekerja, kan begitu? Itu kondisi-kondisi itu membuat dirinya galau. Ketika galau, kesedihan itu, maka vibrasi positif itu menjadi sulit untuk mendekat terhadap kita. Ya, vibrasi positif menjadi enggan untuk mendekati ke diri kita. Makanya problem terbesar yang terjadi dalam sebuah masalah itu bukan terjadi di masalahnya, tapi terjadi di daya terima kita terhadap masalah tersebut. Masih ingat beberapa kali saya selalu menyampaikan bahwa setiap kondisi, setiap peristiwa itu semuanya netral, tidak baik, tidak buruk. Yang mengakibatkan baik dan buruk adalah hasil interpretasi pikiran kita. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang silahkan susun ya afirmasi doa ini ya dengan kondisi teman-teman saat ini. Ya, misalkan, ya Tuhan, meskipun saya ini kesulitan di dalam berbisnis, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan kesuksesan bisnis saya ini hanya padamu. Ya. Ini lakukan, ucapkan secara berulang-ulang sampai ada perasaan klik di hati. Ya, diklik di hati itu artinya kok kayaknya klik banget di hati ini. Ketika saya ngomong ikhlas kok tentrem, nyaman gitu. Ya, ketika saya mengakui, betul-betul saya ngakui. Karena jarang sekali orang yang mengakui tentang keberadaan kondisinya ya secara jujur. Lebih banyak jaim. Jaim itu akan menjadikan ya sebuah akumulasi yang memuncak nanti pada tingkat stres ya. Dalam proses healing terbukti ketika pikiran kita ini tidak intervensi dengan tubuh kita, maka tubuh itu akan menunjukkan posisi atau kondisi yang sebenarnya ya. Beberapa kali saya melakukan healing, itu yang terjadi adalah si tubuh ini tidak seperti apa yang dilihat selama ini. Tubuh itu akan bereaksi, tubuh itu akan merespon, menunjukkan kondisi real yang sebenarnya ya. Jadi selama ini pikiran kita ini terlalu pintar, terlalu mendominasi tentang potensi terhadap tubuh kita. Jadi tubuh kita ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Dalam healing, tubuh kita ini punya kemampuan untuk melakukan auto healing ya. Di dalam melakukan sebuah aktivitas, tubuh kita mampu melakukan aktivitas di luar yang semestinya ya, yang sering kita lakukan. Nah, jadi tubuh kita ini sangat luar biasa. Jadi Tuhan ciptakan tubuh manusia dengan sebaik-baiknya. Ini sudah jelas ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Firman Tuhan mengatakan seperti itu ya di dalam kitab suci Al-Quran. Maka disitulah sebenarnya pikiran kita ini harus sering legowo dengan tubuh kita, harus sering meyakini, mempercayai dengan tubuh kita ya. Karena siapa lagi yang akan bisa menghargai tubuh kita sendiri selain pikiran kita.
Jadi siapa yang, kalau slogannya kan, siapa yang bisa menghargai diri kita selain diri kita sendiri? Itu maksudnya gimana? Diri kita yang menghargai diri kita oleh diri sendiri. Nah, jadi itu mempunyai makna adalah siapa yang menghargai tubuh kita selain pikiran kita sendiri. Jadi hasil respon dalam tubuh kita itu dihasilkan oleh pola pikir kita. Ya. Oke, saya masih dalam perjalanan. Yang nyimak ya, ada yang ngontrol. Masih di Jalan Purwasari, Cikampek Dauan, ya. Oke. Jadi di dalam afirmasi, ya, harus terucap, ya. Jangan di dalam hati. Kalau dalam hati nanti jadi beban pikiran. Jadi ucapkan, walaupun lirih. Maka di dalam doa pun dianjurkan ada suaranya supaya lirih. Ya, orang-orang yang mengungkapkannya hanya dalam keheningan tanpa ada suara, itu nanti bisa membebani pikiran bawah sadar kita. Ya, contoh lihat orang-orang yang depresi, orang-orang yang sebentar jalannya agak goyang, orang-orang yang sedang dirundung malang, merasa kesepian karena sudah diputuskan oleh sang mantan, begitu ya. Dia itu tidak mampu menceritakan problemnya. Dia hanya terus terbayang-bayang, terngiang-ngiang, ya, sampai menggerutu di dalam hatinya. Itu akan menjadi sebuah akumulasi yang negatif, ya. Dan ini sangat bahaya tentunya buat perkembangan psikologis jiwanya. Nah, kembali kepada bahasan kita mengenai membuat afirmasi, ya. Betul-betul ada klik apa yang kita ucapkan, meskipun ucapannya lirih. Jadi syaratnya harus diucapkan, ya. Klik di hati sampai dapat terasa. Disitulah sebenarnya sebuah afirmasi itu mulai bekerja. Oke? Nah, kalau tidak ada klik, itu kita belum bisa menjadikan sebuah afirmasi yang kita ucapkan itu bekerja di dalam pikiran bawah sadar kita. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Jadi untuk mencapai rasa, sederhananya adalah lakukan tarik napas yang dalam lewat hidung, ya. Hembuskan perlahan lewat mulut. Lakukan lagi. Lakukan sampai 3 kali, 5 kali, silakan, ya. Boleh dengan bayangkan, visualkan, ucapkan, saya sehat, saya segar. Semakin sehat, semakin segar. Semakin rileks, semakin sehat, semakin segar. Oke? Nah, maka setelah selesai itu, ya, selanjutnya adalah melakukan afirmasi. Akui posisi kita saat ini, ya. Jangan hanya mengeluh, ya, meratapi, memohon begitu terlalu memaksa Tuhan, ya. Ya Tuhan, pokoknya berikan aku kekayaan, pokoknya hanya. Nah, itu sudah terlalu overload, ya. Overload melebihi hak prerogatif Tuhan, ya. Seolah-olah kita itu nggak begitu percaya dengan Tuhan, nggak begitu yakin bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Jadi dalam keheningan hati dan jiwa kita, dalam kondisi rileks, katakan yang pertama, akui, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, bagi yang Muslim, ya. Ya Tuhan, meskipun saat ini saya dalam kondisi serba kekurangan, serba kondisinya terbatas, saya ikhlas menerimanya. Saya sungguh ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan
kesuksesan saya ini padamu ya Allah. Saya pasrahkan keberhasilan apa yang saya jalani ini hanya padamu ya Allah. Hanya padamu ya Tuhan. Saya ikhlaskan, saya pasrahkan. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Sampai dapat klik di hati. Oke? Bisa ya? Ketika sudah klik di hati, terima kasih Tuhan. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Boleh yang muslim ditutup dengan kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Dah. Apa yang terjadi? Apakah Anda langsung selesai masalah? Belum. Jadi ini bukan dunia magic ya. Dari sini yang tercapai adalah kegalauan kita akan meredup, ya, munculnya sebuah keikhlasan, artinya muncullah kondisi positif, vibrasi positif yang ada di dalam diri kita dan lingkungan kita. Di sini kita akan mengacu kepada hukum sebab akibat, hukum kausa prima, ya, bahwa Tuhan selalu menciptakan hal-hal yang positif juga dikaitkan dengan hal yang positif, kan begitu? Ya, oke. Kita akan mencapai posisi itu dulu. Kalau sudah dapat, nah selanjutnya, ya, lakukanlah dalam satu hari itu hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Lakukan saja. Tidak harus mendapatkan pujian, tidak harus berharap mendapatkan apresiasi. Tugas kita hanya lakukan yang baik-baik saja. Tidak perlu berpikir bahwa ini yang terbaik. Ya, lakukan yang baik saja. Karena persoalan baik dan buruk itu adalah predikat. Tugasnya lakukan yang baik. Ya. Ketika menjadi definisi yang terbaik, itu adalah hadiah, sebuah ekses dari hal-hal yang baik yang kita lakukan. Oke? Terbaik itu adalah sebuah apresiasi dari sahabat-sahabat kita. Biarkan, karena mereka akan tahu, melihat bukan hanya sekali, tapi melihat berulang-ulang kali, dan disitulah kategori terbaik itu menjadi sebuah hal yang akan mudah kita dapatkan. Oke, gitu ya. Bagaimana mengukur sebuah kualitas? Kualitas kebaikan dalam satu hari itu paling mudah kita ukur. Oke, tadi pagi kita sudah mulai belajar tersenyum, ya. Tarik wajah kita sampai pegal, itu menandakan kita melakukan aktivitas kebaikan, ya. Lalu ketika ada orang yang selalu memuji kita, ucapkan alhamdulillah, terima kasih, amin, ya. Lalu doakan kembali teman kita tersebut, ya. Terima kasih, alhamdulillah, amin. Semoga kebaikan juga, kesejahteraan juga buat omku, buat teman-temanku, buat masterku. Nah, ya. Karena di sini ada filosofi terima kasih, ya. Kalau kita sudah mendapat ucapan dari orang lain, itu artinya kita dalam posisi terima. Maka setelah itu kita punya kewajiban untuk mengasih, memberi. Jadi setelah kita dapat ucapan, kita kasih juga ke orang lain, ya. Ini adalah hal-hal action, hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Biasakan itu, ya. Sulit, paksa. Karena segala sesuatu itu di awal dari pembiasaan. Pembiasaan itu di awal dari paksaan, ya. Maka menjadi terbiasa. Ini hal baik, hal positif yang kita dapatkan. Oke. Nah, menjelang siang apalagi melatih kata-kata yang baik, ya. Kalaupun ada cercaan, ada orang yang kurang suka atau belum suka, ya,
tanggapi secara positif, tidak perlu reaktif, tidak langsung mengcounter, ya. Ketika ada yang reaktif, yang begitu membidik kita, membuat kita merasa akan jatuh, ya. Padahal itu adalah ujian kita untuk melejit naik lebih jauh tinggi lagi, ya. Jadi kalau kita melihat hukum Archimedes, ya. Archimedes itu kan gaya tekan, ya, yang dipakai di dalam prinsip kapal atau perahu, di mana kapal itu tidak tenggelam, ya, karena ada hukum Archimedes. Oke. Jadi kalau kita ditekannya tekan sedikit, kita itu akan naiknya ke atas cuma sedikit juga, ya. Kalau ada tekanan yang begitu dahsyat terhadap diri kita, ya, kalau kita mampu melewati ujian tersebut, maka kita akan melejit melebihi orang yang menghakimi kita, melebihi orang-orang pendahulu yang telah sukses, ya. Cus, Anda bisa eksperimen, ya. Ada bola plastik, ya. Anda tenggelamkan di air, jaraknya mungkin sejengkal, ya. Lepas, terus naiknya juga kelihatan. Oke. Kemudian sebentar, ada truk dulu. Anda turunkan lagi menjadi lebih dalam lagi, 1 lengan, ya. Lihat reaksi melonjak naiknya itu akan lebih tinggi, ya. Jadi bersyukurlah ketika banyak orang yang berusaha menghakimi kita, berusaha untuk menjelimi diri kita, karena di situ adalah Tuhan akan naikkan derajat diri kita. Wash, keren kan? Jadi kalau ada gitu, alhamdulillah, cukup dengan tersenyum, ya. Alhamdulillah, ya Allah, hari ini pertanda baik buat saya untuk melejit levelnya, melejit derajat saya, ya Allah, ya. Gitu, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi berada dalam bayangan-bayangan orang lain, ya. Jadi kalau mau melejit sukses itu, ya seperti itu. Jadi Tuhan itu sudah ciptakan sebuah hukum sebab akibat, di mana ada rahasia yang sebenarnya kita tidak pikirkan, yang tidak kita duga berdasarkan logika pikiran manusia, ya. Saya punya pengalaman sendiri, ya teman-teman, ya. Mohon maaf nih, saya kan gini-gini pernah kuliah di ITB. mohon maaf, ya. Mohon maaf, bukan untuk ini. Saya pernah kuliah di ITB 2 tahun, ya. Dahsyatnya, saya kuliah itu beasiswa, alias gratis. Setelah gratis, tiap bulan saya dapat duit uang saku. Ya. Nah, tahu bahwa saya kuliah ini setelah saya dulu sedikit berburuk sangka sama Tuhan, ya. Saya akui, ya, 16 tahun silam. 16 tahun silam ketika saya 16 tahun silam jaraknya ketika saya dengan ITB, artinya saya belum tua-tua banget, ya. Jadi tahun 1991 saya tuh lulus SMA, ya, ceritanya. Nah, di lulus SMA ini, keinginan saya seperti layaknya siswa SMA tentu ingin kuliah di kampus yang wow, ya, yang dimana semua orang mengaguminya, semua orang mengharapkannya, menginginkannya, ya. Nah, salah satunya adalah kampus ITB, kan begitu, ya. Nah, termasuk saya begitu. Tapi apa yang terjadi ceritanya ketika lulus SMA, saya kok kayaknya gimana gitu, ada galau. Nah, tapi apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi saya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya malah melakukan pendaftaran seleksi rapot PMDK ke UNJ, sekarang namanya UNJ.
dulu IKIP ya, IKIP Jakarta. Yang jadi aneh kan, saya kok inginnya ke ITB, kenapa saya daftarnya ke UNJ? Nyambungnya di mana gitu kan? Gitu. Padahal impian saya, doa saya ingin di ITB, tapi malah saya daftarnya untuk seleksi PMDK di UNJ, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Apakah saya masuk ITB? Enggak. Saya malah diterima di UNJ lewat jalur PMDK. PMDK itu apa ya kalau sekarang istilahnya? Ya intinya gini, seleksi rapot ya, masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes, begitu ya. Nah, padahal saya tuh nggak pinter-pinter amat. Ya, ranking juga nggak pernah ranking 3 besar, nggak ya. Berarti Allah mentakdirkan saya untuk jadi orang yang cerdas ya. Nah, kuliahlah saya di UNJ ya, sampai selesai, sampai lulus ya. Selama kuliah bagaimana? Galau, tetap galau ada. Tapi alhamdulillah ya, salut, UNJ juga luar biasa. Saya juga bangga sebagai alumni alma mater UNJ, begitu ya. Dan akhirnya sebentar ya, ada mobil nyerobot nggak mau mengalah. Saya yang mengalah ya, nggak perlu emosi. Kenapa? Karena di sini saya sedang diuji untuk bisa melejit lagi. Alhamdulillah ya. Padahal dia kalau mau ngalah, saya nggak perlu harus turun tadi ya, tapi alhamdulillah. Oke. Nah, lalu dalam pikiran saya kan berpikir negatif. Tuhan kok nggak adil ya, kenapa saya ingin masuk ITB malah saya bergeraknya ke UNJ, padahal itu kan pilihan saya waktu itu juga ya gitu. Tapi akhirnya ya sudah saya terima ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman, sahabat semua, ternyata keinginan saya 16 tahun yang lalu itu menjadi sebuah kenyataan ya. Setelah 16 tahun kemudian, akhirnya singkat cerita, saya bisa diterima di ITB. Bahkan yang dasarnya beasiswa. Nah, artinya sebuah doa, sebuah afirmasi yang pernah saya tanamkan itu tetap bekerja. Ya. Yang mengakibatkan sebuah afirmasi itu bisa terrealisasi cepat atau lambat, itu kembali kepada daya terima kita, daya keikhlasan kita kok sebenarnya ya. Kan begitu. Ternyata saya sudah akhirnya memahaminya seperti itu. Dan apa yang terjadi, saya bisa menikmati kuliah di kampus ITB selama 2 tahun sampai lulus ya. Alhamdulillah. Ya. Katanya masuk kampus-kampus favorit itu susah nggak? Gampang ya. Anda pun sekarang bisa masuk kok. Ya, hanya masuknya harus lewat gerbang, jangan loncat pagar, lewat gerbang gitu ya. Anda boleh tentukan mau keluarnya kapan, setelah masuk terus keluar lagi atau besoknya. Itu guyon ya. Oke, tinggal beberapa meter lagi saya sampai ya teman-teman. Jadi begitu teman-teman, menyusun afirmasi itu bukan serta-merta kita langsung kepada sebuah kalimat yang kita harapkan ya, tanpa kita mencoba jujur mewakili problem apa yang kita alami. Jangan sampai nanti kalau Tuhan kabulkan ya, kita malah tidak mampu menjalankannya ya enggak, karena kita tidak mengakui kadar kita di mana ya. Sama seperti halnya kalau saat saya lulus SMA kemudian saya diterima di ITB waktu itu ya, yang pasti saya tidak akan ada beasiswa, harus keluar biaya gitu kan. Jadi prasangka
hambanya terkadang mengakibatkan perasaannya terlalu jelek terhadap Tuhan. Padahal Tuhan itu punya rencana yang lebih baik, yang tidak pernah bisa kita gapai dengan logika pikiran manusia. Ini sudah beberapa meter lagi, mohon maaf nih jalannya goyang nih ya. Terima kasih yang sudah nyimak ya. Jadi saya coba review lagi bahwa membuat afirmasi itu kita coba bikin menjadi sebuah 3 bagian. Yang pertama, akui masalah kita apa ya. Yang kedua ikhlaskan. Yang ketiga pasrahkan ya. Ya Allah ya Tuhanku, meskipun saat ini saya dalam kegalauan, diputus sang mantan, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan pilihan calon yang terbaik hanya padamu. Itu. Ya Allah ya Tuhanku, meskipun saat ini saya menganggur selama berbulan-bulan ini, saya ikhlas menerimanya. Saya pasrahkan solusi yang terbaik untuk saya ini hanya padamu. Ya, oke, saya mau cek dulu. Biasa sampai diceknya sekarang tangannya dulu. Aduh. 36 berapa? 36. Ditembak tangan sekarang, bukan ditembak kepala. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah sudah sampai lokasi. Kita akan mencoba parkir dulu ya. Saya absen dulu sebentar. Ini udah sampai berapa ya? 45 menit ya. Mudah-mudahan sampai sebentar. Ini ada apa rame-rame ya? Sebentar. Parkir di sini aja dulu. Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih buat semuanya. Saya mau absen dulu. Selanjutnya melakukan aktivitas. Sampai ketemu di ngopi, ngomong sendiri, tukang hipnotis hipnoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.